Mari kita mulai Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita lihat apa yang ada di layar Bapak Ibu itu sebenarnya checklist audit internal, audit eksternal. Jadi sebagaimana kita tahu di SMK 3 ini auditnya mengenal dua. Yang pertama audit internal tiap tahun, boleh 1 kali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun. Silahkan Bapak Ibu rancang sendiri terkait dengan ketersediaan sumber daya ya, waktu, orang, kemudian auditi, kesibukan tempat kerja ya, silakan Bapak Ibu atur. Biasanya di SOP itu ditentukan setahun misalkan 2 kali untuk internal audit atau setahun 1 kali. Yang penting dalam 1 tahun audit internal itu dilakukan ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau melihat format dari checklist audit eksternal ini sebenarnya bisa juga dimasukkan menjadi checklist audit internal. Jadi lihat di nomor 5 di sini, status kegiatan audit beri tanda checklist pada pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa juga kalau yang kita mau bahas ini audit eksternal, boleh juga audit internal. Jadi nanti ini formulir ini sebenarnya multiguna nih. Bisa jadi tinggal ganti judulnya di atas nih. Checklist audit internalnya Bapak Ibu ganti menjadi misalkan checklist audit SMK 3. Dah, itu udah jadi multiguna sehingga nanti tinggal centang aja di sini mana yang mau Bapak Ibu lakukan. Audit eksternalkah, audit internalkah, pra-audit, atau tinjauan awal initial review. Kenapa ada tinjauan awal? Nah, ini bagus nih untuk orang atau tempat kerja yang mau pertama kali menerapkan. Jadi ini due diligence untuk menentukan baseline. Jadi kondisi awalnya seperti apa? Nah, ini checklist yang sama bisa Bapak Ibu terapkan di tempat kerja. Kalau yang sekarang belum diaudit atau menerapkan SMK 3, silakan checklist ini digunakan sebagai tinjauan awal untuk initial review. Jadi nanti dari sini kita akan mendapatkan gap ya, mendapatkan jurang antara existing dengan yang diharapkan oleh SMK 3. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak terbatas kepada audit eksternal saja. Bapak Ibu tinggal ganti nih judulnya, checklist audit internal menjadi checklist audit SMK 3 misalkan ya. Jadi judulnya Bapak Ibu bisa ganti nih ya. Nanti tinggal checklist aja di sini nih, mau audit internal, eksternal. Kalau eksternal pasti tiga tahun sekali ya. Kalau audit internal, Bapak Ibu silakan ngacu ke SOP internal audit Bapak Ibu, apakah setahun sekali atau setahun 2 kali, minimal ya itu setahun sekali. Pra-audit ini menilai kesiapan. Jadi ketika tinjauan awal untuk mendapatkan kondisi, gambaran kondisi awal penerapan SMK 3, misalkan nanti dalam persentase. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini nanti, ini semua, ini adalah prosentase ya, di ujungnya itu, ini ada prosentase. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, bahwa nanti di ujungnya itu adalah pemenuhan. 0 sampai 59 itu kan berarti tidak memenuhi. Tetapi untuk yang memenuhi berarti angkanya di angka 60 kan minimal. Nah, itu 60 itu batas kelulusan. Jadi nanti batas kelulusannya itu adalah 60. Artinya 60% dari 166 kriteria. Itu ya Bapak Ibu ya cara menilainya nanti. Nah, apakah sebelum kita bahas, apakah ini harus terisi semua? Betul, Bapak Ibu. Ini tuh, kalau yang 166, ini semua harus yes. Ya, idealnya itu harus yes. Dan ini MA itu major temuannya, ini waktunya kemarin kita bahas itu 1 bulan. Jadi kalau ada major, misalkan yang ini ya, 1.1.1, tidak ada kebijakan, nah berarti major. Ini harus dalam 1 bulan harus sudah kelar. Tetapi kalau minor itu Bapak Ibu nanti tindak lanjutnya boleh dalam waktu 3 tahun Bapak Ibu silahkan ajukan.
Nanti di tahun keempat mau resertifikasi lagi, itu akan ditanyakan oleh auditor yang temuan kemarin sertifikasi awal mana, sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, itu akan ditanyakan di sini ya. Jadi ini formulirnya komprehensif ya. Jadi ada kriteria sesuai dengan SMK 3, PP 50 dan Permenaker yang 26 itu. Ini plug copy paste dari sana. Nah, kalau ini interpretasinya. Jadi arti dari misalkan 1.1.1 terkait dengan kebijakan, kriterianya ngomong terdapat kebijakan yang tertulis bertanggal ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3. Nah, interpretasi dari kriteria 1.1.1 adalah perusahaan membuat kebijakan K3 secara tertulis, harus ada tanggalnya. Isinya mencakup tujuan dan sasaran K3 serta pernyataan tertulis komitmen perusahaan mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerjanya. Jadi, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimal ada 6 item yang ada di kebijakan K3 Bapak Ibu. Kalau ini ada semua, berarti ini memenuhi ya. Nah, gitu interpretasinya. Jadi harus tertulis, itu udah nggak usah didebat ya. Harus bertanggal, misalkan ditetapkan di Jakarta tanggal sekian. Tujuan K3, sasaran K3 itu boleh Bapak Ibu. Jadi biasanya di kebijakan manapun, paragraf awalnya itu terkait dengan ruang lingkup perusahaan. Misal, ya, misal ini kebijakan K3 perusahaan. Misalkan ya, judulnya begitu. Kemudian paragraf pertamanya ngomongnya begini. Kami, PT, sebutin PT-nya, yang bergerak di bidang sebut ya, yang menghasilkan produk apa, jasanya apa. Nah, berkomitmen untuk misalkan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, produktif, dan efisien tanpa kecelakaan kerja, tanpa pencemaran lingkungan melalui satu misalkan ya. Nah, itu jadi di 1, 2, 3 apa? Nah, itu kan di paragraf satunya sudah terstate bahwa skop perusahaannya apa, identitas perusahaannya apa, kemudian tujuannya apa, sasaran ketiganya apa. Cukup dengan satu paragraf begitu aja, itu untuk tujuan dan sasaran ketiga itu terpenuhi. Kemudian pernyataan komitmen, kami berkomitmen, yang tadi ya, gitu. Kemudian titik 2, melalui atau dengan cara titik 2, 1 misalkan mematuhi peraturan perundangan, norma, dan standar yang terkait dengan perusahaan. Misal, itu nomor 1. Yang kedua adalah melakukan misalkan perbaikan terus-menerus, misalkan. Yang ketiga, melakukan fungsi komunikasi dan konsultasi di bidang K3. Gitu Pak, Bu ya. Jadi kebijakannya itu kira-kira bunyinya seperti itulah ya. Minimal ada 5, ada 6 tertulis, tertanggal, baru nanti di paling ujung Jakarta, misalkan Jakarta tanggalnya ditulis di situ tanggal berapa, misalkan 3 Januari 2021, tertanda tanda tangan siapa pimpinan puncaknya. Ini harus ditandatangani oleh pimpinan puncak. Kalau enggak direktur utama, ya presiden direktur ya, tidak boleh diwakilkan ya. Kalau dia ada di kebun ya, biasanya di IS PO gitu, itu biasanya pimpinan perkebunannya siapa gitu ya. Atau kalau dia skupnya di cabang, itu boleh pimpinan cabang misalkan ya. Atau perwakilan nasional representatif misalkan, boleh itu ditandatangani ya. Jadi itu Bapak Ibu, interpretasi itu maksudnya begitu ya. Kemudian ini kolom nomor 8 ini terkait dengan status PDCA-nya. Jadi ini untuk memudahkan saja.
untuk kita menghafal dan mempelajari, memahami terkait dengan PDCA yang ada di SMK 3. Oh, ternyata ini planning gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, kebijakan disusun oleh pengusaha. Nah, ini nggak usah diinterpretasi ya. Nah, melalui proses konsultasi. Nah, interpretasinya sebenarnya mudah sekali nih. Harus ada prosedur penyusunan penetapan, komunikasi dan tinjauan ulang ketiga, bukti konsultasi, harus ada notulensi ya, jadwal konsultasi, notulensi rapat sama daftar hadir. Jadi untuk 112 itu nanti dokumen yang akan diminta adalah yang pertama adalah bukti konsultasi dengan tenaga kerja, termasuk di dalamnya prosedur penyusunan, penetapan, komunikasi, dan tinjauan kebijakan ketiga. Jadi di prosedur itu harus diatur bagaimana cara menyusun kebijakan K3, bagaimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana cara menetapkan, bagaimana cara meninjau ulang kebijakan K3 gitu ya. Kemudian 1.1.3 itu diseminasi. Perusahaan Kang Beni izin bertanya boleh? lanjut Bu. Yang 112 ini gini, kadang auditor ada yang menginterpretasikan bahwa kalau kita mengkonsultasikan kebijakan K3 ini dengan wakil tenaga kerja tadi, apakah harus selalu ada tanda tangan dari wakil tenaga kerja atau cukup misalnya kita undang ya misalnya di dalam rapat P2K3 untuk membahas kebijakan ini, jadi buktinya itu daftar hadir gitu, karena ada beberapa auditor, loh ini harus kebijakan ini harus ada juga tanda tangan dari wakil tenaga kerja gitu. Mohon penjelasannya Pak Beni, makasih. Ya, harusnya auditornya menerima ketika itu ditetapkan dibahas dalam forum P2K3 itu sudah mewakili wakil tenaga kerja. Karena sejatinya P2K3 itu adalah forum antara pengusaha dengan wakil tenaga kerja. Jadi kalau auditornya minta lagi agak aneh, harusnya itu sudah cukup dengan P2K3 daftar hadir karena unsur penyusun P2K3 adalah pengusaha dan pekerja, wakilnya siapa ya. Nah, itu boleh jadi mungkin si auditor melihat ketika melihat susunan P2K3 mungkin ya ada interpretasi bahwa wakil serikat pekerjanya tidak dilibatkan gitu ya. Jadi harus tuh Bu ya, harus P2K3-nya itu mewakili pekerja ya. Kalau perusahaannya belum ada serikat pekerja, berarti kan belum ada PKB, belum ada perjanjian kerja bersama. Nah, yang ada berarti peraturan perusahaan PP. Nah, PP itu harus nanti ketika P2K3 itu harus diwakili oleh union karena unionnya belum ada. Nah, itu biasanya ditetapkan sebagai perwakilan pleno. Nah, itu boleh, Bu. Kalau itu yang terjadi, mungkin auditornya melihat perusahaannya belum ada union. Jadi struktur di P2K3-nya tidak jelas menyatakan bahwa misalkan Beni Cahyadi itu mewakili unsur kerja. Itu harus Bu. Nanti jadi auditor itu ketika bertanya itu kalau memang P2K3-nya tidak mewakili, auditornya harus meminta surat pernyataan bahwa si Anu itu adalah wakili pekerjanya. Kan kalau P2K3 minimal ada berapa, Bu? Ada berapa orang, Bu? Orangnya ya ada ketua, sekretaris, terus kalau di kami ya Pak ya, makanya ya wakil dari masing-masing pemilik probis ya. Ya. Nah, itu dijelaskan bahwa masing dari itu mewakili siapa gitu. Jadi kita itu harus mempunyai juga trik ya bahwa dalam penetapan P2K3 itu harus disebutkan bahwa ini jadi nanti ya biasanya Bapak Ibu di struktur P2K3 ketika disahkan oleh Devnaker itu ada keterangannya. Jadi biar berupa bentuk tabel. Misalkan ketuanya siapa? Ketuanya kan pasti itu direktur utama ya, direktur utama itu siapa. Nah, nanti
misalnya sekretaris P2K3-nya Beni, misalkan itu ahli K3 keterangannya di kolom ketiga itu. Nah, terus misalkan Arzal anggota itu merangkap wakil ketua misalkan. Nah, itu mewakili unsur pekerja, itu ditulis Bu di surat penetapan disnakernya. Itu harus, kalau enggak nanti ya itu auditornya akan bertanya. Kalau saya sih Detail ya Kang Beni ya, dia jabatannya sebagai apa gitu ya. iya, Bu. Makanya di surat penetapan dari Disnaker terkait P2K3 itu biasanya ada tabel susunan pengurus. Jadi kita itu ke sana itu kan mengisi formulir ditambah dengan satu surat. Jadi surat permohonan pengesahan dan penetapan ditambah dengan lampirannya apa? Biasanya kita kan ke sana itu ngisi formulir. Nah, formulirnya itu mereka akan rapikan lagi. Nah, itu ada tabelnya. Misalkan ketua merangkap anggota itu misalkan presiden direktur. Kemudian sekretaris P2K3 misalkan Beni. Nanti di kolom keterangan di sebelah kanan itu ada Bu, itu presiden direktur mewakili pengusaha misalkan gitu ya. Nanti di bawahnya lagi siapa mewakili pengusaha. Nanti ada lagi wakil ketua P2K3 misalkan Bapak Arzal misalkan itu mewakili karyawan gitu Bu. Jadi ditulisin. Nah, ketika itu udah bisa begitu tampilannya, auditor nggak bisa nanya lagi minta itu harus tanda tangan wakil karyawan, itu nggak bisa karena ketika P2K3-nya menyebutkan itu letterlux ya berarti itu sudah mewakili unsur pekerja Bu ya. Makanya saran saya Bu, dilihat lagi Bu ya itu ya susunan penetapannya ya. Kalau memang agak rancu, mendingan dimintakan aja Bu ke dinas lagi, Pak ini kayaknya ada yang keliru Pak, belum ada ininya, belum ada apa posisi sama dia mewakili siapa. Nah itu mereka biasanya cuma revisi gitu doang, nggak lama ya, 2 hari lah selesai itu. Karena nggak ada tanda tangan lagi Bu. Tanda tangannya kan di awal, menimbang dan seterusnya itu baru kepala dinas mengesahkan P2K3 dengan susunan seperti terlampir. Nah, lampiran itu nggak ada tanda tangannya. Biasanya yang begitu tanda tangannya itu ada di depannya, di surat pengesahannya. Baik, makasih Bapak. Oke, siap. Kita lihat. Oh, kirain ada yang tanya ya. Oke. Konsultasi Bapak Ibu bisa dipahami ya, konsultasi ya. Terkait konsultasi itu nggak ada masalah. Bapak Ibu, terkait dengan konsultasi ini ada satu SOP ya, baik di ISO maupun SMK3 itu terkait dengan SOP komunikasi dan konsultasi. Bapak Ibu harus mendeskripsikan apa yang disebut dengan komunikasi, apa yang disebut dengan konsultasi. Konsultasi itu ada 3 jenis. Konsultasi kepada internal, kepada pekerja, kepada wakil pekerja, yang kedua kepada tenaga ahli, yang ketiga kepada regulator atau pemerintah atau dinas ya. Harus disetet di SOP ya Bu ya, Bapak. Jadi pen juga terkait dengan informasi. Kalau informasi ke 5 pihak. Yang tadi internal, kemudian regulator, kemudian pelanggan, kemudian pemasok, dan lingkungan di sekitar tempat kerja. Itulah yang namanya komunikasi. Nah, itu dari situ nanti Bapak Ibu bisa bagi-bagi komunikasi seperti apa untuk internal. Biasanya mungkin disebutkan medianya apa, papan pengumuman, kemudian email, kemudian bentuk-bentuk meeting atau pertemuan reguler. Nah, itu Bapak Ibu harus state, biasanya berupa tabel lebih enak di SOP, komunikasi, dan konsultasi. Kemudian konsultasi, tadi juga sama tuh, kepada regulator, kepada siapa? Itu harus Bapak Ibu state di situ, harus ada konsultasi reguler, baik kitanya sowan ke regulator atau regulatornya yang diundang ke tempat kita. Biasanya berupa penyuluhan, berupa sosialisasi. Nah, itu
Bapak Ibu boleh silahkan berkreasi di situ. Yang penting SOP-nya ada, medianya Bapak Ibu silahkan pilih. Yang penting sesuai dengan sumber daya yang ada ya. Jangan neko-neko juga ya. Harus ke Jakarta tiap 3 bulan sekali. Aduh, repot ya. Kalau bisa dengan dinas itu harus ada lah 3 bulan sekali ketemuan gitu ya. Ajakin si wakil dari serikat pekerja terkait apa nih. Nah, itu ada di COE, Calendar of Event. Jadi misalkan bulan ketiga itu bulan Maret itu 1 kali, misalkan konsultasi dengan dinas. Kemudian bulan ke-6 pertemuan kedua dengan siapa, dengan misalkan dengan dinas kesehatan, boleh Ibu ya, Bapak dinas kesehatan. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan BPJS misalkan. Silahkan di situ dibikinkan tabelnya ya. Jadi itu jadi komprehensif tuh terkait dengan konsultasi dan komunikasi. Kang Kalau Beni, mau mengkomunikasikan tanya kebijakan boleh, Kang? K3 nggak ada masalah ya. Gimana Pak? Kang Beni, Ya, mau tanya ya, masalah struktur P2K3 tadi dan list-list namanya. Nah, ya. kita ada beberapa orang, mungkin ada 3 orang lah yang sudah resign. Nah, ini kan harus diupdate juga, Kang. Ada ketentuan nggak harus berapa lama setelah resign dari struktur tersebut dirubah dan Segera dilapor Pak. ke Sides Segera. Naker? Segera Segera Pak. ya. Segera. Atau Kalau boleh nggak kalau nunggu laporan triwulan nggak P2K3 boleh ya? Pak. Oke. Karena kan ada pertemuan bulanan reguler. Ketika pertemuan bulanannya kurang anggotanya, harusnya kan ada. Jadi gini Pak, dalam meeting itu harus punya aturan. Kalau quorum, meetingnya jadi. Kalau nggak quorum, meetingnya nggak jadi. Meetingnya 5 orang, 3 orang nggak hadir. Masa meetingnya berdua? Iya benar Kang. Padahal di ajang P2K3 itulah policy, Pak. Karena di P2K3 itu nggak ada operasional. Operasional itu ada di struktur organik perusahaan, misalkan di Departemen QHSE, di Departemen HSE, di Departemen K3, gitu ya. Di P2K3 itu kebijakan Pak, di mana-mana juga. Jadi kebijakan, oke kita akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, nanti deploymentnya ke struktur organisasi yang organik di perusahaan. Karena P2K3 itu nggak ada Pak ngurusin ini itu gitu secara detail, nggak ada. Namanya panitia Pak. Karena panitia dia ngomongin policy gitu ya. Jadi kalau ditanya nunggu 3 bulanan deh, jangan Pak ya. Nanti ketika meeting P2K3 udah mah orangnya kurang ya, minimal 6 misalkan. Tiba-tiba 4 resign. Tinggal dua mau ngapain gitu meetingnya gitu ya. Nah itu tolong ya dicermati ya hal demikian. Kalau memang udah resign, cepat-cepat diganti ya. Baik 1 ataupun 2 ya. 1 orang resign harus ganti. Kalau dari wakil manajemen itu gampang penunjukan. Tapi kalau dari wakil karyawan itu harus aktif tuh si karyawannya. Jadi dan HRD atau GA-nya juga harus ngomong ini resign nih, ini gimana gitu kan. Nanti dari karyawan akan ngajukan siapa di situ. Nah, nanti update aja lagi ke dinas ya. Biayanya berapa? Wallahu alam ya. Silakan berkonsultasi dengan dinas setempat ya. Kemudian Siap Kang. Thank you. mengkomunikasikan ya. Kalau mengkomunikasikan kebijakan udah bisa lah ya, papan pengumuman, spanduk ya. Biasanya orang masuk lobi, kebijakan udah terpampang. Di pabrik-pabrik biasanya kebijakan malah lebih gede lagi ya. Pakai plat, pakai mika, atau ketika di kartu visitor gitu ya, di belakangnya itu ada kebijakan. Nah, banyak lah ya.
Kebijakan khusus ada yang ditanyakan, Pak? Kebijakan khusus? Ya, maksudnya seperti apa ya, Kang Beni, yang khusus ini? Ya ini sebenarnya Oh, tidak itu harus dia. ada, tidak harus Oh, ada, tapi boleh jadi misalkan ada bagian di perusahaan yang menggunakan bahan-bahan khusus misalkan. Itu pun kalau ada Pak Bu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, masukin aja hanya kebijakan K3 secara umum yang tadi itu 1.1.1. Tapi kalau ada kebijakan khusus terkait masalah K3, maka harus dibuat ya. Di sini disebutkan interpretasinya misalkan terkait penggunaan bahan peledak, radiasi, alkohol, and drug. Ini biasanya kebijakan khusus yang model-model gini itu ada di perusahaan-perusahaan logistik maritime ya. Jadi misalkan terkait dengan ship management atau pengelolaan kapal atau manning agent ya, penyalur-penyalur tenaga kerja, agent-agent labor agent ini harus ada nih alcohol and drug policy biasanya. Nah ini tergantung skup si perusahaan. Tapi kalau di Bapak Ibu nggak ada, ini nggak akan diminta nih Bu. Jadi ini nanti akan NA. Pak Ben. Kalau NA ini dianggap fulfill. Jadi nanti 166-nya kalau ini NA berarti jadi 165. Tapi secara pelaporan nanti dianggap sebagai 166 Bu. Ya. Pak Ben, izin bertanya Pak Ben. Lanjut. Saya pernah lihat ada prosedur, kebijakan tentang HIV dan AIDS itu gimana ya Pak? Nah itu salah satunya, salah satu kebijakan yang bersifat khusus, ya. Misalkan di pabrik tekstil, ya, fashion itu nggak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, misalkan. Nah itu ada polisinya diminta oleh buyer dari Eropa, misalkan. Nah itu ya itu harus ada, diminta berarti itu ada. Jadi nanti auditornya akan nanya, Bu di sini terkait dengan bisnis perusahaan ada nggak Bu kebijakan K3 yang khusus dibuat atas permintaan klien kah, atas permintaan asosiasi kah, atas permintaan regulasi ada nggak Bu? Oh tidak ada Pak, di sini tidak ada, sesuai dengan skop kami terkait dengan K3 umum aja. Oh ya sudah, berarti ini NA ya, NA nih, not applicable. Jadi sunnah ya Pak ya, tidak wajib. Ya sunnah itu, sunnah ya. Terima kasih Pak. Ya. Kang Ben. Yuk. Kalau seandainya kalau di tempat kita ini kebijakan perusahaannya ini digabung semua, itu nggak masalah ya Kang Ben? Nggak Contoh masalah, yang ISO penting 45.000, iya, nggak 14.000 yang masalah. ini. Yang penting tadi 1.1.1 itu yang 6 kriteria itu ada. Nah, nanti isinya apa? Yang penting di situ adalah satu, masukin kriteria ISO-nya. Kalau di ISO kan 5 poin itu harus ada ya. Taat kepada regulasi, comply, kemudian perbaikan berkelanjutan, kemudian direview ya, dikaji ulang gitu ya. Kemudian ada komunikasi dan konsultasi, kemudian semangat untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, disebutin aja yang tadi itu tadi redaksionalnya seperti yang saya bicarakan tuh ya. Kami PT apa sebutkan, yang bergerak di bidang apa sebutkan, bertekad untuk mencegah atau bertekad untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif melalui titik 2, 1. Nah, gitu ya. Satunya apa? Berusaha memenuhi setiap peraturan, norma, standar yang terkait dengan perusahaan. Misalkan. Yang kedua, apa gitu ya. Terus gitu ya. Nah, gitu. Jadi silahkan. Kalau belum pernah membuat, banyak contoh ya, banyak contoh di internet, atau Bapak Ibu kalau sering benchmarking itu bisa ngelihat ya.
ada Bapak Ibu ya, saya 1-2 perusahaan yang kebijakannya itu unik, unik ya. Artinya unik itu ini nggak ada di tempat lain gitu kebijakan model begitu ya. Terkait dengan misalkan jadi di paragraf pertamanya itu kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari lebih ke rohani ya. Jadi bagus itu sebenarnya. Saya manggut-manggut aja tuh. Oh, mantep juga nih. Dan memang ketika waktunya misalkan 11:30 ya, itu dia udah stop dulu Pak. Karyawannya mau siap-siap untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi presiden direkturnya memimpin sholat tuh. Bagus tuh ya, ada tuh di daerah Gunung Putri itu Bogor. Jadi kita ke situ itu beneran enak tuh ya. Jadi 11:30 udah istirahat. Masuknya lagi 12:30. Jadi enak. Orang boleh mandi dulu gitu ya untuk ke masjid. Nah, ketika ke masjid, Bapak Ibu, seragamnya hilang. Nggak ada yang pakai seragam. Jadi semuanya pakai pakaian baru lagi gitu loh, pakai pakaian baru, ada yang pakai koko, ada yang pakai gamis gitu. Wah, mantep juga ya saya bilang gitu. Itu pernak-pernik ya, pernak-pernik kebijakan yang khusus ini ya. Oke, prosedur peninjauan ulang kebijakan ketiga harus ada ya. Ini interpretasi umum aja. Tanggung jawab wewenang, Bapak Ibu ada yang ditanyain nggak? 1.2 nih, tanggung jawab wewenang ya, harus ada job desk ya. Job desk itu harus ada ya. SOP ya. Bapak Ibu mohon maaf, kebanyakan job desk kita itu hanya terkait dengan tugas utama dan tugas tambahan. Wewenangnya suka lupa. Harusnya ada tugas utama, tugas tambahan ditambah dengan kewenangan ya. Kewenangan itu misalkan menilai bawahan, memberikan punten atau nilai, misalkan menandatangani budget perusahaan sampai 500.000 misalkan. Itu harus tuh ya, kita suka kelewat nih orang HRD kalau bikin job desk dibagi 4 kotak, kewenangannya nggak ada. Saya ngapain kalau nggak ada kewenangan ya? Tugasnya adalah membuat report harian, tapi kewenangannya nggak ada. Kewenangannya apa? Meminta data, memperoleh data, mengambil data, gitu. Tapi nggak ada kewenangannya, sehingga kakulah si orang itu untuk bekerja. Akhirnya birokrasi lagi di dalam perusahaan, ribet, minta ini, kirim surat dulu ke pimpinannya, gitu ya. Padahal harusnya kewenangannya itu tuh ditulis juga di job desk ya, kewenangannya apa ya. Misalkan ada posisi QHSE inspektor ya, dia tugasnya menginspeksi ya. Tapi dia tidak punya kewenangan untuk menyetop pekerjaan yang berbahaya sesuai diskresinya. Nggak ada kewenangan diskresi. Wah, itu masalah ya. Masalah tuh. Orang ketiga nggak berwenang memberhentikan kondisi tidak aman. Nah, itu ngapain gitu loh. Pekerjaannya padahal harusnya ya begitu ya, disertai dengan kewenangan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang 1.2.2 ini lihat tuh, ada segambreng peraturan ya. Ada berapa nih? 1, 2, 10 ya. 10 ini. Nah, Bapak Ibu silahkan ambil mana yang ada di tempat Bapak Ibu. Ahli K3 kimia ada enggak? Kalau enggak ada ya enggak usah. Ahli K3 kebakaran harus ada enggak? Kalau memang tidak sesuai NA ya enggak usah ya. Yang jelas petugas P3K itu harus ada ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Auditor internal SMK 3 Bapak Ibu silahkan daftar ya. Ini wajib nih ya, auditor internal nih. Permenaker nomor 18 tahun 2008. Nah, ini Bapak Ibu silahkan, karena nanti untuk melakukan audit internal orangnya harus kompeten dan berwenang. Kompetennya melalui pelatihan, berwenangnya melalui SK direksi. Jadi saya sebagai internal auditor berwenang
Karena apa? Karena saya ditunjuk punya SK-nya. Kalau nggak ada SK-nya, saya nggak berwenang. Saya kompeten, tapi saya tidak berwenang. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sama dengan SIO. SIO itu adalah bukti kewenangan. Syarat berwenang itu harus kompeten, ya. Nah, di grup kemarin ada pertanyaan. Di grup ada pertanyaan. Sertifikat calon ahli K3-nya berlaku berapa tahun? Saya bilang berlaku seumur hidup. Tapi SKP-nya, surat penunjukan ahli K3-nya di perusahaan tertentu itu 3 tahun. Nah, itulah dia berwenang sebagai ahli K3 di perusahaan itu selama 3 tahun. Kalau kompetensinya dibuktikan oleh sertifikat calon ahli K3. Kewenangannya dibuktikan oleh SKP. Nah, gitu ya. SIO, pengemudi forklift, alat angkat angkut, itu kewenangan. Kompetensinya, kalau nanya kompetensi, auditor harusnya nanya sertifikat training pengemudi operator forklift. Tapi kalau nanya kewenangan, itu berarti nanyanya SIO. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Biar duduk soalnya clear. Kang Beni izin bertanya Lanjut, Bu. terkait dengan auditor internal SMK 3 ya. Berarti kan harus bersertifikat dari Disnaker atau PJK 3 ya, Kang Beni ya. Auditor internal dari Kemenaker, Bu. Kemenaker, ya dari Kemenaker. Nah, misalnya gini, kalau kami kan Pak karena keterbatasan auditor, jadi gini, kami hanya menunjuk bahwa ketua auditornya, ketua tim audit aja yang bersertifikat dari Kemenaker, sedangkan anggotanya itu ikut pelatihan audit internal SMK 3 yang tidak bersertifikat dari Kemenaker, itu apakah itu menjadi ketidaksesuaian atau seperti apa nantinya? Minimal 1 orang ada di perusahaan cukup, Bu. Cukup ya? Cukup. Yang penting mengesahkannya itu adalah auditor yang bersertifikat Kemenaker, walaupun 1 itu cukup. Oh, cukup. Karena nanti ketika dia resertifikasi, yang ditanyain stempelnya stempel auditor yang sudah sertifikat Kemenaker, Bu. Oh, iya. Walaupun yang melakukan audit real nyatanya adalah anak buahnya gitu ya. Yang turunan kedua. Ya. Tapi untuk mengisi checklist atau menuangkan ketidaksesuaian boleh ya? Boleh Bu, nggak apa-apa. Yang penting dia ditunjuk oleh direksi bahwa Beni Cahyadi sebagai auditor member, auditor anggota. Kepala auditnya ya harus auditor internal certified, Bu, gitu ya. Ya, baik, makasih. Ada pertanyaan, untuk perbedaan warna dalam POM ini ada arti makna enggak? Enggak ada, Pak. Itu seneng-seneng aja ya. Jika SKP sudah mati 3 tahun, apakah sertifikat itu masih berlaku? SKP-nya tidak berlaku, Pak. Tapi sertifikat calon ahli K3-nya berlaku. Jadi ketika mau ngidupin lagi SKP, sertifikat ahli K3-nya di-scan, kirimkan. Kemudian ketika mau menghidupkan lagi kan diminta aktivitas selama 3 tahun. Kalau nggak ada, gimana? Nah, itu nanti minta surat keterangan dari yang ngurusnya atau dari yang sponsornya. Mohon izin bertanya, Kang Ben. Lanjut. Mohon izin bertanya. Lanjut, Pak. Ya, ada yang bertanya, Kang. Itu untuk auditor internal ini, apakah harus dibuatkan SKP-nya juga ya, Kang Ben, atau gimana ya? Mohon izin Pak, kayaknya suaranya kecil ya. Sudah saya dengar. Jadi pertanyaannya, apakah auditor internal SMK 3 Permenaker itu harus ada SKP-nya? Harus. Yang namanya auditor internal, sebenarnya SKP-nya itu adalah SK pengangkatannya oleh direksi. Tetapi Permenaker yang SMK 3 kita mensyaratkan bahwa harus minimal 1 auditor internal tersertifikasi Permenaker gitu. Jadi nanti ada 2 diangkat oleh direktur sebagai auditor plus 1 auditor internal yang ditunjuk oleh negara melalui sertifikasi auditor SMK 3 gitu, Pak. Kayak saya nih.
saya auditor SMK 3 ya. Saya secara Kemenaker saya bisa mengaudit di mana aja kalau ada penugasan. Tetapi khusus di perusahaan saya butuh SK dari direksi bahwa saya sebagai auditor internal di perusahaan saya. Misalkan gitu, Bu, Pak ya. Jadi jangan rancu nih. Jadi kalau auditor internal SMK 3 boleh, yang bukan sertifikasi boleh. Yang penting dia ada surat pengangkatan atau penunjukan dari direksi. Tapi satu orang yang tadi ditanyakan oleh Bu, Bu, nah itu satu aja itu cukup, itu mengantongi SKP-nya dari Kemenaker gitu ya, cukup satu aja ya. Oke, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Untuk yang spesifikasi khusus Kang Ben kayak ahli K3 listrik, terus paramedis, apakah juga harus ada SKP-nya Kang Ben? Iya dong Pak. Itu mirip-mirip dengan ahli K3 umum. Jadi SKP itu berlaku 3 tahun. Trainingnya itu nanti ngomongnya calon ahli K3 listrik misalkan. Nanti disahkan laginya itu terbitlah SKP gitu loh ya. Sama itu ya. Sama. Ketika mau menghidupkan lagi, ya ngajuin lagi dengan sertifikat calon ahli K3 listrik, misalkan. Gitu Kalau ya. yang ini Kang Ben, yang sertifikat ahli K3 umumnya dari BNSP gimana tuh ya kalau untuk SKP itu? Itu kan setara dengan calon ahli K3 umum. Kalau dia mau jadi ahli K3 di suatu perusahaan, dia ngajuin lagi ke Kemenaker, terbitlah SKP-nya gitu. Jadi kan ahli K3 umum itu syaratnya 2. 1, dia sudah mengikuti pelatihan calon ahli K3. Nanti untuk jadi ahli K3 di suatu perusahaan, dia harus ditunjuk oleh menteri melalui SKP gitu. Itu berlaku juga untuk yang lain, ahli K3 kimia, ahli K3 listrik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sertifikasi BNSP itu setara dengan sertifikat calon ahli K3. Untuk jadi ahli K3 di suatu perusahaannya tetap dengan menggunakan sertifikat itu, mintalah kita untuk dikeluarkan SKP-nya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi Kang Ben, kalau untuk auditnya nanti oleh auditor eksternal, apakah sertifikat ahli K3 umum BNSP itu diakui nanti oleh auditor eksternal itu, Kang Ben? Itu nggak akan dilihat selama SKP dari Kemenakernya turun, Pak. Ibarat rapot SD atau rapot SMP, kita nggak akan minta lagi rapotnya ditunjukin kalau ijazahnya sudah ada. Ya, jadi nanti auditor itu tidak berhak, Pak, Bu, untuk nanyain, oh ini sertifikatnya BNSP nggak berlaku. Ya, nggak begitu. Yang dilihat itu adalah SKP-nya, bahwa si Beni Cahyadi ini adalah ahli K3 di perusahaan Tasbita, misalkan. Nah, itu cukup dengan nunjukin SKP, karena syarat SKP itu harus punya sertifikat calon ahli K3. Nah, dari BNSP itu disetarakan dengan sertifikat calon ahli K3 gitu ya. Kalau jadi ahli K3-nya itu spesifik di perusahaan apa. Jadi kalau kita lagi nganggur, Bapak Ibu, kita bukan ahli K3 lagi, kita jadi calon ahli K3 lagi gitu loh. Ketika kita bekerja dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai ahli K3, barulah kita jadi ahli K3 lagi dengan catatan si perusahaannya minta ke Kemenaker bahwa si Beni Cahyadi ini ditunjuk oleh saya selaku misalkan oleh perusahaan untuk jadi ahli K3 di perusahaan, dimintakan. Makanya harus ada sponsornya. Siapa sponsornya? Perusahaannya. Kirim surat ke Kemenaker. Nanti dikasih SKP. Makanya di SKP itu
adanya itu terkait dengan SKP terhadap perusahaan. Beni Cahyadi di ahli K3 di perusahaan apa gitu. Tapi kalau di training AK3-nya itu nanti ujungnya adalah sertifikat calon ahli K3. Makanya mahasiswa fresh graduate itu boleh ikutan. Tapi dia kalau belum kerja, SKP-nya nggak akan turun. Gitu ya. Clear Bapak Ibu? Bertanya lagi Kang Ben, bertanya ya. lagi. Tadi kan SKP itu berlaku 3 tahun ya? Ya, SKP ya. Ya, pada saat masih berlaku 3 tahun di perusahaan A ini, tiba-tiba di tahun yang kedua dia pindah kerja nih ke perusahaan lain. Nah, itu untuk SKP-nya bagaimana tuh ya? SKP-nya harus diupdate, minta lagi selama dia Jadi begini pertanyaannya. Kalau kan SKP itu berlakunya 3 tahun. Misalkan Beni Cahyadi di perusahaan A ditunjuk sebagai ahli K3, SKP-nya 3 tahun. Berarti 2022 sampai 2025 gitu ya. Nah, di tahun 2023 Beni Cahyadi keluar dari perusahaan A. Selama dia tidak ditunjuk oleh perusahaan yang baru, misalkan perusahaan B, dia bukan ahli K3, Pak. Dia balik lagi ke calon. Di perusahaan lamanya bagaimana? Nah, itu harus dicabut ahli K3 dari perusahaan lamanya. Otomatis tuh dicabut karena SKP-nya itu ngomong dia ahli K3 hanya untuk perusahaan itu dan akan otomatis dianggap bukan ahli K3 kalau dia keluar dari perusahaan itu. Gitu loh, Pak. Ya. Aturannya begitu. Jadi kalau saya nih keluar dari perusahaan saya gitu ya, walaupun saya masih punya SKP, itu SKP-nya udah tidak berlaku. Karena saya udah keluar. Karena SKP itu dedicated untuk perusahaan itu. Beni Cahyadi ahli K3. Ya, di mana ahli K3-nya? Di perusahaan apa? Perusahaan A, B, C. Oh, perusahaan A. Ya udah perusahaan A, dilihat SKP-nya. Beni Cahyadi ditunjuk oleh menteri sebagai ahli K3 di perusahaan B. Gitu. Maaf Kang Ben, untuk sertifikasi Ben ini belum hadir. Iya itu. Ngajukannya itu dites. Ditesnya itu melalui ya kalau kita mah ngobrol-ngobrol lah ya. Bikin menjawab pertanyaan segala macam sama Pak ya. Oke Bapak Ibu terkait ahli K3 ada lagi yang ditanyakan ya. Ahli K3 itu dedicated terhadap perusahaan tertentu di mana si ahli K3 itu ditunjuk dan bekerja di situ. Kalau dia nganggur lagi berarti dia bukan ahli K3 Bapak Ibu, dia balik lagi ke calon ahli K3, dia ngandelin sertifikat calon ahli K3 gitu. Nanti kalau dia kerja lagi sama perusahaannya diminta untuk jadi ahli K3 di situ, nah perusahaannya itu harus mengajukan ke Kemenaker. Pak, Bu, saya punya anggota baru, saya tunjuk dia sebagai ahli K3 gitu loh istilah obrolan-obrolannya ke Kemenaker. Nanti Kemenaker ngeluarin SKP bahwa misalkan orang baru itu ditunjuk sebagai ahli K3 di perusahaan itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Pak Bu, boleh nggak ahli K3-nya lebih dari 1 ahli K3 umumnya? Boleh, 10 juga boleh. Jadi nanti SKP-nya satu-satu, tapi ketika berkirim surat, daftar namanya dilampirkan. Misalkan ada 10, ya sudah 10 aja. Gitu ya. Ada yang begitu, perusahaan banyak, ahli K3-nya banyak gitu ya. Jadi ketika mengajukan boleh jadi nama yang diusulkan itu lebih dari 1, misalkan 10. Tuh ya, perusahaan-perusahaan tambang tuh. Ahli K3-nya tiap site kan ada ya. Tiap site itu 2, 3 gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Gimana laporannya Pak Beni? Ya nggak apa-apa, laporannya ya seperti biasa aja dilaporin ya, sesuai peraturan, bikin laporan sesuai peraturan. Setahun berapa kali ahli K3 harus bikin laporan, Bapak Ibu? 4 kali, Kang. Hah? 4 kali. 4 kali ya, oke. Tiap 3 bulan. Ya. Saya ngasih tahu untuk
auditor SMK 3 syaratnya harus sudah ahli K3 umum ya. Kalau dia belum ahli K3 umum, dia akan ditolak ketika ngikut training. Jangankan SKP ya, untuk trainingnya aja dia ditolak karena syarat untuk jadi auditor SMK 3 itu harus ahli K3 umum minimal gitu ya. Oke. Kang Ben mau tanya lagi, Kang Ben. Ya, Itu terkait training auditor internal, jika dia hanya punya sertifikat A3U saja tapi tanpa punya SKP, boleh kan ya? untuk Training auditor internal SMK 3. oh boleh, tapi kalau untuk satu orang yang tadi ditanyain Bu Nel itu, nah itu satu orang itu harus punya sertifikat auditor SMK 3 sebagai kepala auditnya. Minimal satu. Enggak, maksudnya gini Kang Ben, kan tadi syaratnya harus AK3U ya. Nah, kalau dia misalkan nih fresh graduate, dia hanya punya sertifikat AK3U saja, SKP nggak ada, apakah masih bisa ikut training auditor internal SMK 3? Nggak bisa. Nanti SKP internal auditnya nggak turun. Kalau nggak turun ngapain? Berarti sertifikat plus SKP berarti dong ya? Iya. Oh, Kan yang banyak dijual lembaga-lembaga PJK 3 itu sekaligus ya training yang ngurusin SKP. Ada juga yang training doang, ada SKP-nya nanti setelah dia udah kerja. Gitu. Biasanya banyak juga yang mensiasati PJK 3-nya pakai PT-nya PT PJK 3 gitu. Nah, itu yang sering itu aspek marketing, harusnya nggak boleh. Kalau dia belum kerja ya belum kerja aja, SKP-nya nggak akan turun. Tapi biasanya PJK 3-nya ya bersiasat mengajukan bahwa si Anu itu adalah ahli K3 di tempat saya, di tempat PJK 3-nya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini seluk-beluk nih di dunia K3 ya. Tidak ada yang sempurna ya, semua juga mungkin perlu hidup segala macam ya. Jadi tapi jangan dicontoh ya Bapak Ibu ya. Jadi fresh graduate-nya udah punya SKP ya. Pas dilihat PT-nya PJK 3-nya. Nah, gitu ya. Padahal dia nggak kerja di situ. Tapi ada SKP di situ PT-nya PT PJK 3 gitu ya. Ada yang begitu banyak. Oke, kita lanjut ya. Ini 166, kita baru 8 ya. Kayaknya sih nggak akan keburu ya. Ada lagi Bapak Ibu interpretasi yang sudah Bapak Ibu baca ini, apa yang kira-kira Bapak Ibu galaukan? Susunan Galau pengurus. Pak, apakah akan lanjutan atau malah nggak lulus gitu Pak? Gimana? Galau Pak, lulus atau enggak nanti Pak? Ini Nah, rencananya ya kita pertanyaannya mau Pak, gini ya, ya, gitu. kalau misalkan lulus atau tidak audit SMK 3 itu ditentukan oleh ini yes-nya ini nih, keisi apa enggak. Misalkan ya, yang nomor 20 nih, sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, ini mah nggak usah didebat ya. Jadi kalau kita lihat di pengesahan P2K3, lihat sekretaris P2K3-nya. Oh, Beni Cahyadi, ahli K3 umum minimal. Ya, dilihat sertifikat dan SKP-nya. Ya, nah lihat tuh. Dan lihat pada surat penunjukan ahli K3 dan sertifikat pelatihan. Nah, jadi nanti auditor akan nanya, mohon maaf Pak, apakah sekretaris P2K3 yang ada di susunan pengurus ini adalah ahli K3 umum? Oh iya Pak, Pak Beni adalah ahli K3 umum, disodorin dokumen ahli K3 umum, SKP dengan sertifikat pelatihan. Ini Pak buktinya. Oh iya, oke. Berarti 1.4.5 oke, comply gitu ya. Itu Pak. Kalau nomor 21 itu Pak, tadi ya sempat juga dibahas kalau misalkan rapat P2K3 tuh lebih fokus sama kebijakan Pak, itu biasanya gimana ya? Karena
sepengalaman saya rata-rata P2K3 itu bahasnya temuan atau hasil inspeksi gitu, Pak. Iya, itu tuh supaya praktis aja sebenarnya. Oh, nanti masih Supaya masuk ya, Pak ya? praktis aja, iya, supaya praktis aja, Pak. Oke. Biasanya kan meeting P2K3 itu didahului oleh safety patrol. Safety patrolnya pagi, meeting P2K3-nya rada siangan. Biasanya begitu, Ya, baru ya. dibahas temuan-temuan safety patrol. Itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk mengefisienkan waktu. Kan ada manajemen walkthrough. Itu kalau P2K3-nya jalan, safety patrol, paginya safety patrol, siangnya jam 2, orang-orang sambil nyusun temuan safety patrol, nanti dipresentasikan di pertemuan P2K3. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda, safety patrolnya safety patrol, pertemuan P2K3-nya beda, tapi biasanya mereka mengefisienkan waktu, paginya safety patrol, kemudian siangnya itu P2K3. Cuma harusnya ada program-program K3 yang direncanakan atau yang sedang dilaksanakan oleh Pak ini terkait dengan apa. Nah ini nih, pengembangan atau penelitian kebijakan. Jadi nanti Pak, Bu ya, biasanya orang QHSE atau orang K3-nya bikin COE, Calendar of Event. Jadi jadwal meeting P2K3. Nah itu temanya itu sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi meeting bulan pertama terkait dengan review akhir tahun, gitu ngomongnya. Review akhir tahun gitu misalkan. Jadi ada judulnya. Kemudian bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Nah, nanti diselipin di situ ada hasil temuan audit, temuan apa. Nah, gitu harus ada itu. Kalau itu tidak ada, biasanya auditor kesulitan untuk apakah ini yes atau no gitu ya. Nah, ini yang 1.4.6 tuh. Lihat pada program-program K3 yang direncanakan atau dilaksanakan oleh P2K3 selama ini. Nah, itu nanti akan dilihat dari COE-nya ya. Nanti saya share ya di grup bentuk COE-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata begini lebih enak nih. Jadi ada calendar of event. Calendar of event itu artinya agenda ya, agenda tahunan selama 12 bulan itu, di bulan pertama itu apa aja. Ada P2K3 meeting, ada manajemen walkthrough, ada raker gitu ya, raker. Ada Bapak Ibu di sini yang ngikutin raker akhir tahun? Ada nggak? Perusahaannya nih, udah bulan Desember nih, udah raker belum? Ada yang sudah raker? Kalau udah berarti saya ngucapin selamat. Sekretaris P2K3 itu apakah harus yang sudah punya AK3 umum, apa bisa dari yang lain, seperti AK3 konstruksi? Oh siap, yang Excel ya Om Benny. Ya betul, itu maksudnya ya. Jadi boleh, AK3 umum itu yang paling minimum kan, kalau ada AK3 konstruksi ya boleh, yang penting ahli K3 ya. Oke, P2K3 kayaknya udah oke ya. Lanjut. Itu tadi mengenai struktur P2K3 kan itu harus didaftarkan ke Disnaker ya. Ya. Nah, kalau seandainya terjadi perubahan keanggotaan, ya misalkan sekretarisnya ganti orang gitu, apakah harus didaftarkan lagi ke Disnaker tersebut? Iya, disahkan lagi Pak, secepatnya, jangan nunggu 3 bulan. Oh, gitu. Apalagi yang resignnya sekretarisnya. Itu kalau P2K3 meeting tanpa sekretaris, itu cacat Pak, cacat hukum. Direksi boleh tidak ikut. Tapi karena diwakilkan kesibukan. boleh nggak ya? Misalkan ini ada 2 orang ahli K3 nih misalkan. Hanya satu yang, misalkan nih di dalam satu perusahaan ada 2 ahli K3 umum, yang hanya satu yang ditunjuk sebagai sekretaris tiba-tiba. Ya iya Pak, satu aja cukup. Tapi kalau supaya enggak sirik-sirikan ya, sekretaris 1, sekretaris 2 atau alternate. Jadi Pak, di susunan organisasi P2K3 gimana kita yang ngusulin? Disnaker mah ngesahin aja. Yang penting mah mereka tuh, oh ini wakil pengusaha, oh ini yang jadi ketuanya direkturnya, oh yang jadi wakil ketuanya adalah ketua serikat pekerjanya, oh sekretarisnya ahli K3. Jadi
minimal ada satu itu udah cukup. Tapi kalau supaya nggak ngiri-ngirian misalkan. Jadi nanti ngomong di situ di struktur organisasi P2K3 ada sekretaris sama alternate. Alternate itu kalau sekretaris yang di atasnya itu berhalangan. Jadi yang di bawahnya naik ke atas gitu. Itu lebih bagus begitu. Gini Kang Ben, secara struktur organisasi nih misalkan sekretarisnya ada 2 lah, 1 2 gitu ya. Tiba-tiba yang satu ini namanya sudah tidak ada nih misalkan, tapi di daftar di Desnakernya itu 1 dan 2 sekretarisnya. Nah, tiba-tiba ini 1 mungkin resign, yang 2 naik. Nah, apakah harus dilaporkan lagi atau tetap aja Enggak. Gitu? Kalau yang disahkannya sekretarisnya ada 2, misalkan sekretaris 1 atau sekretaris 2, atau bicaranya sekretaris 1 atau wakil sekretaris. Misalkan sekretarisnya Beni Cahyadi itu keluar gitu ya, tidak bekerja lagi di situ. Tapi di kotak itu cadangannya ada namanya, misalkan Aris. Nah itu nggak usah diupdate lagi ke Disnaker karena Arisnya masih ada. Paham ya? Ya, paham Kang Ben. Ya. Sip. Makanya Pak mensiasati supaya nggak gonta-ganti bolak-balik ke dinas itu begitu. Kalau ahli K3-nya ada 2, masukin semuanya ke situ ke struktur biar nanti kalau ada salah satu yang mengundurkan diri, yang pindah bagian, dia nggak bisa lagi jadi ngurusin P2K3, maka dia otomatis yang di bawahnya yang naik. Selama ada orangnya di situ, namanya siapa aja, dan orangnya ada, masih di perusahaan, itu nggak usah disahkan lagi, ya, nggak usah di-renewal ke Disnaker. Itu salah satu trik ya. Trik dalam mensiasati tidak bolak-balik ke dinas terkait P2K3. Jadi kalau ada 2, masukin aja, kasih judul sekretaris 1, sekretaris 2, atau sekretaris dan wakil sekretaris gitu ya. Oke.